Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan dalam beraktivitas sehari-hari. Masih seputar tentang dunia perburuan. Kali ini saya ingin mengajak kawan-kawan berhitung tentang pesangon. Kenapa? Tentunya teman-teman yang statusnya bekerja pasti akan mengalami namanya pemutusan hubungan kerja. Entah itu terjadinya kapan, kita tidak akan pernah tahu. Nah, ketika terjadi pemutusan hubungan kerja ini, tentunya ada hak-hak yang melekat kepada si pekerja itu sendiri di saat terjadi hal tersebut. Nah, banyak sekali kawan-kawan yang tidak memahami atau mungkin ada yang belum tahu tentang berapa besar sih ketika saya resign dari sebuah perusahaan dengan masa kerja sekian tahun, kemudian gaji saya sekian rupiah, kira-kira berapa pesangon yang menjadi hak saya ketika saya resign dari perusahaan. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, kita akan lihat bahwa perhitungan pesangon sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, khususnya tentang pesangon itu di pasal 156 ayat 2. Ini kita bisa lihat tentang masa kerja. Ketika kita mempunyai masa kerja, tentunya ada pesangon yang ada di hak kita. Ayo kita lihat. Nah, untuk pesangon di pasal 156 ayat 2, masa kerja kurang dari 1 tahun, itu pesangonnya adalah 1 bulan upah. Kemudian untuk masa kerja 1 tahun atau lebih, tapi kurang dari 2 tahun, itu 2 bulan upah. Kemudian masa kerja 2 tahun atau lebih, tapi kurang dari 3 tahun, itu 3 bulan upah. Kemudian masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 4 tahun, itu 4 bulan upah. Kemudian masa kerja 4 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 5 tahun, itu 5 bulan upah. Kemudian masa kerja 5 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, itu 6 bulan upah. Kemudian masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 7 tahun, itu 7 bulan upah. Masa kerja 7 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 8 tahun, itu pesangonnya 8 bulan upah. Nah, kemudian masa kerja 8 tahun atau lebih, lebihnya berapapun itu, maksimal hanya dihitung 9 bulan upah. Artinya ketika kita mempunyai masa kerja lebih dari 8 tahun, entah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, atau 40 tahun sekalipun, itu paling banter atau paling tinggi hanya dihitung sampai 9 bulan upah. Nah, kemudian tentang penghargaan masa kerja, itu pun penghargaan masa kerja pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di pasal 156 ayat 3 itu diatur tentang penghargaan masa kerja. Nah, penghargaan masa kerja itu besarannya berapa? Untuk masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun, penghargaan masa kerjanya adalah 2 bulan upah. Kemudian untuk masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 tahun, itu 3 bulan upah. Masa kerja 9 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 tahun, itu masa kerjanya adalah 4 bulan upah. Kemudian masa kerja 12 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun, itu mendapatkan 5 bulan upah. Kemudian masa kerja 15 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 tahun, itu mendapatkan 6 bulan upah. Masa kerja 18 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 tahun, itu mendapatkan 7 bulan upah. Nah, kemudian masa kerja 21 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 24 tahun, itu mendapatkan 8 bulan upah. Masa kerja 24 tahun atau lebih, itu mendapatkan 9
mendapatkan 10 bulan upah. Nah, ini untuk masa kerja. Artinya ketika kita mengalami pemutusan hubungan kerja, itu kita mendapatkan selain pesangon ada penghargaan masa kerja. Dan di penghargaan masa kerja itu sendiri paling tinggi itu hanya dihitung sampai 10 bulan upah. Jadi mau kita punya masa kerja 30 tahun, 35 tahun atau bahkan lebih, kita hanya dihitung maksimal itu hanya 10 bulan upah. Nah, sekarang kita akan membuat contoh tentang kasus PHK. Kita akan lihat contoh tentang sebuah kasus PHK. Tentunya teman-teman tahu ada beberapa kasus PHK yang itu mendapatkan pesangon yang berbeda-beda. Misalnya ada yang disebut namanya PMTK. PMTK itu apa sih? PMTK itu adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja. Nah, kadang kita sering mendengar 1 PMTK, 2 PMTK. Ini ada sebuah contoh kasus. Ada karyawan A yang bekerja di PT X. Nah, karyawan A ini mempunyai masa kerja kurang lebih 7 tahun 3 hari. Misalnya dia telah bekerja selama 7 tahun 3 hari. Kemudian upah pokok yang dia terima saat ini adalah 4 juta rupiah per bulan. Kemudian dia mempunyai tunjangan tetap per bulannya adalah 500.000. Kemudian tunjangan tidak tetapnya 200.000. Dan di saat karyawan A ini resign, dia tidak mempunyai sisa cuti atau sisa cutinya 0. Nah, kira-kira karyawan A ini mendapatkan berapa ketika dia resign dengan misalnya 1 PMTK, 2 PMTK, atau dia resign karena tadi berkepanjangan. Ayo kita mulai hitung kasus per kasus dari satu-satu. Kita memulai dulu dengan dari 1 PMTK-nya dulu. Adek, ambilin tisu deh. Kita akan mulai dulu. Untuk perhitungan 1 PMTK-nya. Ini kita hapus dulu ya. Teman-teman tentunya tadi sudah melihat atau nanti bisa dilihat lagi di dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya perhitungan pesangon dan perhitungan masa kerja. Nah, ini akan kita hapus untuk kita sama-sama belajar berhitung tentang pesangon. Nah, kita mulai dari contoh kasus dari karyawan A tadi yang telah bekerja dan mempunyai masa kerja 7 tahun 3 hari dengan upah pokoknya 1 juta, kemudian tunjangan tetapnya 500.000, tunjangan tidak tetapnya 200.000, dan sisa cutinya 0. Nah, di saat resign dengan 1 PMTK, berapa kira-kira pesangon yang diterima oleh karyawan A tersebut? Ayo mulai kita hitung. Kita mulai berhitung tentang 1 PMTK-nya dulu. Masa kerja 7 tahun
karyawan. Nah, masa kerja 7 tahun 3 hari. Kemudian upah pokoknya itu 4 juta. Kemudian tunjangan tetap tulisan apa? 500.000. Tunjangan tidak tetap itu 200.000. Nah, kira-kira karyawan A ini mendapatkan berapa dalam pesangonnya ketika tetap? Itu kurang lebih 4.500.000. Nah, ini yang dihitung untuk kompensasinya. Nah, sekarang kita hitung pesangon. Pesangon masa kerja 7 tahun 3 hari. Artinya 7 tahun lebih. Nah, di dalam tabel pesangon, ketika masa kerjanya 7 tahun atau lebih, itu adalah mendapatkan 8 bulan upah. Kemudian penghargaan masa kerjanya adalah 3 bulan upah. Nah, kemudian apa saja komponen untuk penghitungannya, yaitu pesangon, kemudian penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sebesar 15% dari pesangon dan penghargaan masa kerja. Ini 3 komponen yang didapatkan oleh seorang pekerja ketika dia resign dari tempat kerjanya dengan yang umum, yaitu pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sebesar 15% dari pesangon dan penghargaan masa kerja. Nah, kemudian ayo kita hitung satu PMTK-nya ini berapa? Pesangon 8 bulan kali yang dihitung kali upah tetapnya, itu yang dihitung adalah upah pokok dan tunjangan tetap kurang lebih 4 juta. Ini pesangon 4.500.000 sama dengan, kita hitung dulu, coba pinjam kalkulator. Kita akan hitung dulu tentang pesangon satu PMTK.
Untuk pesangon totalnya adalah 36 juta. Kemudian penghargaan masa kerja itu 3 bulan kali 4.500.000 sama dengan 13.500.000. Nah, kemudian penggantian hak itu 15% kali jumlah pesangon yaitu 36 juta ditambah masa kerja 13.500.000 sama dengan 7.425.000. Nah, berapa pesangon yang didapatkan karyawan A ketika dia mendapatkan 1 PMTK? Jumlahnya adalah pesangon ditambah penghargaan masa kerja ditambah penggantian hak, itu 36 juta ditambah 13.500.000 ditambah 7.425.000 sama dengan 56.925.000 rupiah. Nah, ini adalah perhitungan pesangon karyawan A yang dia mendapatkan 1 PMTK ketika resign dari tempat kerjanya. Kurang lebih adalah 56.925.000 rupiah. Dengan masa kerja karyawan A tadi 7 tahun 3 hari, upah pokoknya 4 juta,
kemudian tunjangan tetapnya 500.000, tunjangan tidak tetapnya 200.000. Ketika karyawan A itu resign dan mendapatkan satu PMTK, itu total pesangonnya adalah Rp56.925.000. Nah, ini untuk perhitungan satu PMTK. Lalu bagaimana ketika si karyawan A ini resign kemudian mendapatkan pesangon 2 PMTK? Nah, 2 PMTK ini yang dikalikan itu adalah pesangonnya. Artinya apa? Masa kerja 7 tahun 3 hari, pesangon tadi 8 bulan upah. Nah, yang dikalikan 2 itu adalah jumlah pesangonnya saja, bukan penghargaan masa kerjanya. Yang dikalikan adalah jumlah pesangonnya. Nah, jumlah pesangonnya ini berarti mendapatkan 8 bulan upah. Pesangonnya ini 8 kali 2, 8 kali 2 berarti 16. 8 kali 2 kali upah pokoknya berarti kurang lebih 16 kali 4.500.000, kurang lebih 72 juta. Nah, ini pesangonnya untuk 2 PMTK. Ini 2 PMTK. Itu pesangonnya ada 72 juta. Kemudian untuk penghargaan masa kerjanya masih tetap sama, 3 bulan kali upah tetapnya kurang lebih 13.500.000. Kemudian penggantian haknya itu 15% masih sama. Pesangonnya itu ada 72 juta. Nah, penggantian haknya itu berjumlah 12.825. Berapa pesangon yang didapatkan karyawan A ketika mendapatkan 2 PMTK, yaitu pesangon ditambah penghargaan masa kerja ditambah penggantian hak, sama dengan 72 juta ditambah 12.825. Nah, pesangon yang didapatkan oleh karyawan A kurang lebih 98.325.000 rupiah. Nah, ini pesangon yang diterima karyawan A di saat dia resign mendapatkan 2 PMTK dengan gaji 4 juta, tunjangan tetap 500.000, tunjangan tidak tetapnya 200.000, dan dengan masa kerja 7 tahun 3 hari. Di saat dia resign dengan mendapatkan 2 PMTK, itu jumlah pesangonnya adalah 98.325.000 rupiah. Nah, sekarang kita menginjak pada kompensasi di saat si A ini resign karena sakit berkepanjangan. Kira-kira berapa kompensasi yang didapatkan oleh karyawan A ini?
Ini adalah kompensasi sakit panjang. Nah, untuk kompensasi sakit berkepanjangan ini perhitungannya berbeda. Kenapa berbeda? Karena memang di undang-undang telah diatur, khususnya di undang-undang 13 juga telah diatur bahwa untuk kompensasi bagi pekerja yang sakit karena berkepanjangan itu mendapatkan 2 kali pesangon dan 2 kali penghargaan masa kerja. Yang mana kita juga ketahui bahwa perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja untuk pekerja yang sakit. Tapi di sini ketika si pekerja itu menderita sakit berkepanjangan, si pekerja boleh mengajukan untuk resign dari tempat kerjanya, dan si pekerja tersebut mendapatkan kompensasi pesangon, yaitu 2 kali pesangon dan 2 kali penghargaan masa kerja. Nah, sekarang kita akan hitung ketika si karyawan A ini resign dalam kondisi yang sakit berkepanjangan. Ayo kita hitung. Pesangonnya masih sama, penghargaan masa kerja juga sama. Kemudian perhitungannya juga untuk pesangonnya sama, kurang lebih 72 juta. Nah, untuk penghargaan masa kerjanya ini adalah 3 bulan kali 2, berarti 6 bulan. 6 kali 4.500.000 2 bulan. 27 juta. Kemudian penggantian hak yaitu sebesar 15%, ini menjadi 27 juta. Penggantian haknya menjadi 14.850.000. Berarti di sini menjadi 27 juta. Kemudian 14.850. Nah, berapa pesangon yang diterima karyawan A ketika resign karena sakit berkepanjangan tuh berjumlah 72 juta ditambah 27 juta ditambah 14.850. Kita jumlahkan dulu. 72 juta ditambah 27 juta 2 juta ditambah 14.850. Totalnya kurang lebih adalah 113 juta 850. Nah, ini adalah kompensasi yang diterima karyawan A di saat karyawan A tersebut PHK karena sakit berkepanjangan, yaitu tadi dengan masa kerja 7 tahun 3 hari, kemudian upah pokoknya 4 juta, tunjangan tetapnya 500.000, tunjangan tidak tetapnya 200.000. Total yang diterima karyawan A di saat terjadi pemutusan hubungan kerja karena sakit berkepanjangan itu kurang lebih ia mendapatkan 113.850.000 rupiah. Nah, itu
beberapa contoh kasus tentang perhitungan pesangon. Dan ini banyak sekali yang mungkin khususnya untuk teman-teman yang PHK, dia nggak ngitung, dia hanya berhitung, wah yang penting nggak pesangon, atau bahkan dia nggak tahu sebenarnya haknya berapa sih ketika dia ter-PHK dari tempat kerjanya. Nah ini hanya 3 dari contoh kasus, yaitu tentang perhitungan 1 PMTK, 2 PMTK maupun kompensasi karena sakit berkepanjangan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang akan mendapat pesangon, karena memang kita pasti akan ter-PHK. Setidak-tidaknya kita akan tahu apa dan berapa sih hak kita ketika kita ter-PHK dari tempat kerja kita. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Tetap semangat untuk teman-teman semua, hati-hati dan jaga kondisi, utama keselamatan dalam aktivitas kita. Yang jelas, ke depan nasib buruh akan semakin berat, nasib pekerja akan semakin sulit. Dan kita tahu bahwa pemerintah sedang terus mengusahakan undang-undang Omnibus Law ini disahkan. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama melakukan aksi penolakan tentang Omnibus Law ini. Kita sama-sama tolak, kita sama-sama nanti aksi turun ke jalan untuk menolak tentang Omnibus Law ini. Sekali lagi, mudah-mudahan contoh tentang perhitungan pesangon ini bisa bermanfaat dan menjadi gambar kita untuk mendapatkan hak-hak kita ketika kita ter-PHK. Dan kita akan bertemu lagi dalam perhitungan contoh soal yang lain. Nanti kita akan bertemu tentang perhitungan bagaimana kita menghitung lembur, kemudian bagaimana kita menghitung kompensasi cuti. Kita akan berjumpa lagi untuk video selanjutnya. Tetap semangat, jaga kondisi, kita akan terus berjuang bersama-sama di lapangan. Jangan lupa, ayo kita bangun kekuatan ekonomi bersama. Karena masa depan buruh, sekali lagi saya sampaikan, semakin lama semakin sulit. Kita bangun perusahaan-perusahaan bersama, kita bangun masa depan bersama, dan kita wariskan perusahaan-perusahaan bersama untuk masa depan anak-anak kita. Dengan berkooperasi ini kita bangun kekuatan ekonomi. Kita akan ciptakan lapangan pekerjaan untuk teman-teman kita yang ter-PHK. Sekali lagi tetap semangat, sejahteralah kaum buruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh.